Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurleli Andraini, NIM G1B118017. Saya berasal dari Universitas Jambi, Prodi Keperawatan. Di sini saya ingin melakukan pemeriksaan fisik pada anak-anak. Baik, untuk persiapan alat-alatnya, di sini ada bengkok, stetoskop, lalu ada garpu tulabak, steril kecil, lalu ada congis patel, meteran, kasa atau tisu, lalu ada stop swatch, pen light, lanjut untuk refleks, hammer, perlak alas, otoskop, spekulum hidung, dan ada Snellen card, tes penciuman. Nah, di sini contohnya tes penciuman ini seperti minyak kayu putih, alkohol, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tes perasa yang biasa digunakan, yaitu seperti garam, gula, kopi, atau teh. Nah, di sini kita lanjut untuk persiapan pasien. Di sini kita menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan pada anak atau orang tua. Lalu di sini kita harus mengatur posisi pasien. Selanjutnya ada persiapan lingkungan. Di sini ada pengaturan ruang atau tempat, menutup sampiran untuk menjaga privasi anak atau orang tua. Nah, baik. Di sini kita masuk ke tahap pelaksanaan. Di sini pertama ada kulit yang harus kita raba terlebih dahulu. Di kulit ini kita harus mendeteksi atau melihat bagaimanakah warna, tekstur, turgo, pigmentasi, temperatur, lesi, kelembapan, serta udem. Apakah ada udem di kulitnya atau pembengkakan? Ataukah warnanya berbeda, yang biasanya warnanya coklat atau keputihan, dan di sini berubah menjadi warna biru, berarti di sini ada terdapat sesuatu. Nah, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke kuku. Nah, di sini kita lihat juga bagaimanakah warna kuku, bentuk kuku, keadaan kuku, CRT, color features. Baik, selanjutnya kita masuk ke kepala. Di dalam kepala ini terdapat lagi 3 bagian yang harus kita deteksi. Yang pertama ada rambut. Nah, di sini di dalam rambut ini kita harus perhatikan bagaimanakah warna dari rambut ini, kualitas rambut ini, ketebalan pada rambut anak itu sendiri, bagaimana distribusi atau kelembapannya dalam rambut anak tersebut. Lalu masuk ke kulit kepala. Nah, di sini kita harus perhatikan apakah ada ketombe, apakah ada kutu, terus bagaimanakah pembengkakan atau udem, ada atau tidak, seperti benjolan atau lesi di kepala atau kulit kepala pada anak tersebut. Selanjutnya masuk ke bentuk kepala. Nah, di sini kita harus perhatikan apakah simetris atau tidak, bagaimanakah ukur lingkar kepala pada anak yang di bawah 1 tahun maupun di atas 1 tahun. Baik, selanjutnya kita masuk ke wajah. Nah, di wajah ini kita harus perhatikan bagaimanakah wajah anak tersebut, apakah ada pembengkakan, contohnya udem, ataukah ada lesi pada wajah anak tersebut. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, simetris atau tidakkah wajah anak tersebut. Baik, di sini kita lanjutkan untuk alis. Nah, pada bagian mata, di sini kita harus perhatikan alis anak itu simetris atau tidak. Adakah alisnya di atas kepala atau malah di bawah kepala? Yaitu yang harus kita perhatikan pada anak tersebut di saat kita lakukan pemeriksaan fisik pada anak-anak tersebut. Nah, di sini juga kita harus perhatikan bagaimanakah kondisi alis pada anak tersebut. Di sini rontok atau tidakkah alis anak tersebut? Lalu kedua matanya bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian bulu mata. Di sini sama halnya seperti alis tadi, kita harus perhatikan warna pada bulu mata tersebut, kondisinya yang seperti apa, distribusi, posisi, serta peradangan pada bulu mata tersebut bagaimana, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian kelopak mata. Di sini yang harus kita perhatikan sama halnya seperti sebelumnya, kita harus perhatikan warna, kondisi, serta ada udemkah pada bola mata anak tersebut atau kelopak mata anak tersebut, ada lesikah, bagaimanakah posisinya, teratur atau tidak. Lanjut ke bola mata, posisinya cekung, dalam, atau yang seperti apa, atau malah menonjol. Nah, atau tenggelamkah? Nah, di sini kita harus lihat dan kita harus perhatikan saat pemeriksaan.
Nah, di sini kita masuk ke konjungtiva. Di dalam konjungtiva ini kita harus perhatikan warna. Kalau N itu merah muda, lembab, bercahaya, ada pembuluh darah kecil-kecil atau jernih atau yang seperti apakah, itu harus kita perhatikan. Ataukah ada peradangan? Itu kegunaan dari adanya pemeriksaan fisik pada anak-anak. Nah, masuk ke sklera. Di sini kita harus perhatikan pada warnanya merah dan jernih-kah atau putih-kah warnanya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, di sklera ini kita harus perhatikan lagi, adakah benda asing yang masuk di dalam sklera ini atau ada lesikah di skleranya? Nah, di sini kita masuk ke kornea dan iris. Di dalam kornea ini yang harus kita perhatikan, adakah abrasi, kejernihan, serta normal, licin dan transparankah di kornea dan iris ini, di kornea atau iris ini. Nah, di sini kita harus mendeteksi bagaimanakah sensitivitas pada kornea. Nah, di sini kita harus melakukan tes Nervous V atau tes Nervous 5. Di dalam ini juga termasuk lagi bagian pupil. Di pupil ini kita harus perhatikan bagaimanakah bentuknya, bulatkah, adakah kesamaan, ukuran, serta warna, gelap, keruh, atau tidak berwarna sama sekali. Nah, di sini kita harus perhatikan, katarakkah iya, bagaimanakah refleks pupil ini terhadap cahaya. Ini yang harus kita perlu tes lebih lanjut. Refleks dari akomodasi ini dan bagaimanakah kelenjar air mata pada anak tersebut, itu yang harus kita perhatikan. Serta ketajaman dalam penglihatan anak-anak ini harus kita perhatikan. Nah, di sini juga kita harus memberikan contohnya ilustrasi dalam bentuk gambar. Dan di sini kita bisa melihat bagaimanakah ketajaman anak tersebut, serta lapang pandangnya seperti apakah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, baik, kita masuk ke bagian hidung. Di dalam hidung ini kita harus perhatikan terlebih dahulu. Di dalam hidung ini terdapat struktur dalam dan struktur luar. Nah, yang pertama kita bahas yaitu struktur luar. Bagaimanakah ukuran, bentuk nares, simetris atau tidakkah, lurus atau tidaknya, septum pada hidung, kelaring mengembang cuping hidung atau tidak, atau adanya udem. Nah, di dalam struktur dalam ini, membran mukosa berwarna merah mudahkah, adakah inflamasi, alergi, septum, dan di tengah-tengahnya, warnanya eksudat, apakah ada udem, polip, epitaksis. Nah, di sini juga kita harus perhatikan bagaimanakah udara pada menutup lubang hidung. Ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pada palpasi sinus, itu harus juga kita perhatikan, serta bagaimanakah indera penciumannya. Lanjut ke telinga. Nah, di dalam telinga ini sama halnya dengan hidung, ada bagian dalam dan ada bagian luar. Yang pertama yang kita bahas yaitu ada bagian luar. Di bagian luar ini, di telinga anak-anak ini harus kita perhatikan bagaimanakah warnanya, coklat, putih, hijau, atau abu-abu warna pada telinga anak tersebut. Serta adakah lesi atau strumen, bagaimanakah ukuran telinganya, serta bagaimanakah membran tipani, dan serta ada atau tidaknya tembusan cahaya pada telinga anak tersebut, serta harus kita perhatikan terlebih dahulu, harus kita deteksi adakah berbau atau tidaknya, seperti itu. Nah, di sini juga adakah udem atau pada tulang mastoidnya. Nah, di sini juga ada indera pendengarannya. Nah, di sini kita harus melakukan tes Rine, di mana selanjutnya ada tes Weber, detik jam tangan, gesekan kertas, dan bisikan suara. Nah, itu biasanya sering kita lakukan. Dan selanjutnya kita harus perhatikan pada mulut, paring, dan liring pada anak-anak tersebut. Di mana yang pertama ada bibir. Nah, di sini bibirnya kita harus lihat merah mudahkah, atau malah coklat, atau malah abu-abu warna dari bibir anak tersebut. Serta kita lihat simetris atau sudut dengan sejajar atau tidakkah bibir anak tersebut. Serta kelembapannya, lesi, mukus, atau adakah massa di dalam bibir anak tersebut. Nah, lanjut untuk mukosa. Sama halnya yang harus kita deteksi pertama kali adanya udemkah, bagaimanakah warnanya, serta kelembapan, adakah lesi pada mukosa anak tersebut. Di bagian mukosa ini terdapat lagi gigi. Nah, di mana
kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah letak gigi anak tersebut, bagaimanakah warnanya, serta posisinya yang seperti apa, daerah yang tidak ada gigi yang seperti apakah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, di sini lagi masuk ke gusi. Gusi ini kita harus perhatikan terlebih dahulu, yaitu warna dan bagaimanakah teksturnya, adakah udem di bagian gusi tersebut, serta adakah pendarahan atau lesi pada anak tersebut. Lanjut lagi ke lidah. Nah, di lidah ini kita harus perhatikan, ini biasanya sangat sensitif pada anak di bawah dari umur 1 tahun. Nah, di sini kita harus perhatikan terlebih dahulu bagaimanakah warna dari lidah anak tersebut, serta posisinya yang seperti apa, ukurannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, serta di sini kita lihat bagaimanakah tekstur permukaan pada lidah anak tersebut, bagaimanakah pembelahannya, serta papila atau bintil-bintil adakah, serta pergerakan dan hipersalivanya yang seperti apa. Nah, lanjut lagi untuk faring. Di dalam faring ini kita lihat dulu bagaimanakah mukosa pada membrannya, adakah udem atau pembekakan pada faringnya, serta faringnya yang hiperemia, adakah uvola, serta kita lihat adakah tonsilnya, itu yang kita perhatikan. Lalu kita lihat bagaimanakah bau mulut anak tersebut. Kita bisa lihat ini adakah faktor dari makanan atau malah faktor dari internalnya atau faktor dari dalam, itu yang harus kita perhatikan. Lanjut lagi untuk refleks. Nah, di sini refleks menelannya yang seperti apa, bagus atau tidakkah refleks menelannya, itu yang harus kita perhatikan. Lanjut ke laring, obstruksi laring. Nah, di sini kita masuk ke leher. Adanya tekanan vena jugularis atau tidak, ada atau tidaknya massa dalam leher, bagaimanakah warna lehernya, serta kulit lehernya seperti apa, romnya seperti apa, trakeanya seperti apa, adakah kelenjar tiroid, atau bagaimanakah kelenjar getah beningnya, itu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan pada anak. Lanjut lagi ke dada. Nah, pertama kali kita harus menginspeksi bentuk dadanya seperti apakah, adakah kesimetrisan dada anak tersebut. Lalu kita lihat bagaimanakah gerakan dada anak tersebut, adanya deformitas atau tidak, itu yang harus kita perhatikan. Lanjut ke palpasi. Nah, di sini kita lihat adanya penonjolan atau tidakkah, adakah udem atau pembekakan pada palpasi tadi. Lanjut kita lakukan pemeriksaan payudara. Nah, di sini jika anak yang di bawah umur 1 tahun mungkin sangat sulit ya kita lihat, dikarenakan mungkin dari geraknya atau seperti apa. Lanjut kita masuk ke inspeksi pada bagian payudaranya. Tadi kita lihat terlebih dahulu, kita kaji bagaimanakah ukurannya, bagaimanakah bentuknya, serta simetris atau tidak payudara kiri dan kanan, baik anak laki-laki maupun perempuan. Di sini adanya lesi atau tidak, adakah udem atau pembekakan, bagaimanakah bening susu anak tersebut dan aerolanya, serta bagaimanakah pengeluaran pada neonatusnya. Lanjut lagi ke paru. Nah, di sini kita harus inspeksi terlebih dahulu bagaimanakah kesimetrisan pada pengembangan paru, serta diameternya antero-posteriornya seperti apa, dan transferalnya, serta kelainan tulang belakang ada atau tidakkah, lordosis, kiposis, atau skoliosis. Seperti itu. Nah, lanjut untuk pengembangan dada atau kita lakukan palpasi pada parunya. Kita lihat bagaimana pengembangan dada, adanya nyeri tekan, adakah massa, adakah peradangan, serta adakah kesimetrisan. Bagaimanakah itu bisa terjadi, kita lihat bagaimanakah bentuknya, itu yang perlu kita perhatikan. Lanjut ke perkusi. Di sini kita lihat batas anterior dan posterior pada paru itu sendiri. Lanjut ke auskultasi. Di sini kita lihat adakah bunyi paru, suara napas tambahan, itu yang perlu harus kita perhatikan. Lanjut ke jantung. Jantung ini kita inspeksi area perikordialnya, lalu ke palpasi area aorta, serta area pulmonal, area trikuspid, area apikalnya seperti apa. Nah, lanjut lagi ke perkusi. Perkusi ini harus kita perhatikan bagaimanakah batas jantung itu sendiri. Lanjut ke auskultasi, kita dengarkan bagaimanakah bunyi jantung, adakah bunyi tambahan, bagaimanakah ininya seperti itu. Nah, kita lihat adakah murmur atau tidak. Lanjut ke abdomen. Nah, di abdomen ini kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat bagaimanakah kulitnya, bagaimanakah umbilikusnya, bagaimanakah bentuknya, simetris atau tidak.
Dan adakah pembekakan pada organnya? Adakah massa atau bahan tambahan pada abdomen anak itu sendiri, serta adanya pulsasi atau tidak. Kita auskultasi terlebih dahulu. Kita dengarkan bagaimanakah isi usus, bagaimanakah desiran aortanya, serta arteri renalisnya seperti apa, arteri ilakanya seperti apa, arteri pomarisnya seperti apa. Itu yang harus kita perhatikan. Lanjut ke perkusi, adakah timpani atau tidak. Lanjut ke palpasi, adanya massa atau tidak, adakah nyeri tekan atau tidak. Kita palpasi terlebih dahulu untuk heparnya. Lalu palpasi limfa dan palpasi ginjal. Nah, lanjut ke ekstremitas atas dan bawah. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus inspeksi bagaimanakah kulit, bagaimanakah pembekakan, adakah udem, simetris atau tidak, dan kukunya seperti apa, adakah polidaktili, sindaktili, dan seperti apakah itu. Dan lanjut ke palpasi, kita lihat adakah udem atau pembekakan, atau adakah CRT. Nah, di sini kita lihat juga bagaimanakah refleks biceps, triceps, patella, Babinski. Nah, di sini juga kita masuk ke genitalia wanita dan pria. Kita lihat terlebih dahulu untuk genitalia pada wanita. Kita lihat terlebih dahulu atau kita inspeksi bagaimanakah labia mayor, minor, serta adakah vaginanya dan bagaimanakah pengeluaran atau sekret di dalam vagina itu sendiri. Lanjut ke palpasi. Nah, palpasi ini kita lihat adanya pembesaran atau adakah nyeri tekan pada vagina tersebut. Nah, lanjut ke genitalia pria. Nah, di sini kita lihat bagaimanakah penisnya, bagaimanakah ukurannya, bentuknya, serta kita lihat bagaimanakah warna pada penis itu sendiri. Nah, di penis ini kita lihat simetris atau tidak pada ukuran anak-anak. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, di sini kita lanjut pada anus dan rektum. Mungkin teman-teman di sini udah pada bingung ya, atau malah udah capek dengerin karena terlalu panjang. Nah, seperti inilah untuk pemeriksaan fisik pada anak-anak. Sama halnya pemeriksaan fisik pada orang tua. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya yang terakhir, yaitu ada anus dan rektum. Di mana di sini kita inspeksi bagaimanakah perinealnya dan atresianya bagaimana. Lanjut ke palpasi, kita lihat kulit sekitarnya. Lanjut yang terakhir sekali, kita bereskan alat dan cuci tangan dengan baik dan benar. Lanjut dengan merapikan alat dan beri posisi yang nyaman pada pasien. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk pemeriksaan fisik pada anak-anak tadi, jangan lupa kita lampirkan atau mendokumentasikan hasil tindakan yang telah kita lakukan. Nah, di sini jangan lupa pesan saya sih yang biasa saya lakukan jika melakukan pemeriksaan fisik pada anak-anak, jangan lupa ketinggalan boneka. Di setelah kita memeriksa tersebut, nah mungkin di situ anak-anak ini akan merasakan bosan, bingung, jenuh. Kenapa saya bisa diperiksa? Di sini kita harus libatkan orang tuanya di dalam pemeriksaan agar terjadinya caring antara anak dengan kita yang memberikan tindakan serta orang tuanya. Jadi terrealisasikan dengan baik dan benar. Boneka ini salah satu alat untuk menghilangkan pikiran bahwa kenapa sih kakak ini harus memeriksa saya? Apakah saya disuntik atau bagaimana? Nah, ini alat untuk memecahkan pemikiran mereka yang bagaimana seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.